Geger besar di Belanda, Ruud van Nistelrooy mendadak buat pengakuan mengejutkan bahwa ternyata sudah dihubungi ketum PSSI Erick Thohir untuk jadi pelatih anyar Timnas Indonesia. Sampai belak-belakan soal hal ini di hadapan media. Validkah? Fans Timnas wajib simak fakta selengkapnya berikut ini. Kabar mantap hari ini, media ternama ini resmi infokan Indonesia, Korea, hingga Jepang siap keluar dari AFC. Benarkah Presiden FIFA konfirmasi dan berikan persetujuan untuk bikin federasi baru lepas dari AFC demi perkembangan sepak bola Asia Timur? Simak info lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media olahraga Eropa, Ruud van Nistelrooy akhirnya membuka tabir yang selama ini menjadi spekulasi hangat di dunia sepak bola Asia. Ia mengakui telah dihubungi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Kabar ini sontak membuat publik sepak bola Indonesia geger. Setelah pemecatan Patrick Kluivert akibat kegagalan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi pelatih kepala Garuda kini menjadi kursi paling panas di Asia. Dan nama Van Nistelrooy, mantan penyerang legendaris Manchester United dan Real Madrid, muncul sebagai kandidat terkuat pengganti rekan senegaranya tersebut. Dalam wawancara yang berlangsung di Belanda, Van Nistelrooy dengan nada tenang namun penuh kehati-hatian mengkonfirmasi bahwa kontak pertama antara dirinya dan PSSI sudah terjadi. Ya, benar, saya sudah berbicara dengan Mr. Erick Thohir. Kami berdiskusi soal kemungkinan saya melatih Timnas Indonesia, ujar Van Nistelrooy kepada media Eropa tersebut. Saya tahu Indonesia sedang dalam masa transisi setelah kegagalan di kualifikasi. Mereka punya ambisi besar dan itu menarik bagi saya, tambahnya. Mantan striker Timnas Belanda itu mengaku belum mengambil keputusan final, namun ia tidak menutupi ketertarikannya. Menurutnya, tawaran tersebut bukan sekadar pekerjaan baru, melainkan tantangan emosional dan historis yang sangat berbeda dari apapun yang pernah ia alami di Eropa. Dalam pernyataannya, Van Nistelrooy menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan energi dan gairah sepak bola yang luar biasa. Ia mengakui sudah lama memperhatikan perkembangan Timnas Garuda, terutama ketika masih ditangani Shin Tae-yong yang sempat membawa Indonesia mencuri perhatian dunia. Melatih Indonesia adalah sesuatu yang spesial. Saya tahu betapa besar gairah supporter mereka. Mereka bukan hanya penggemar sepak bola, mereka hidup untuk timnas nasionalnya, ungkap Van Nistelrooy. Itu membuat pekerjaan ini sangat menarik, tapi juga berisiko. Jika berhasil, akan menjadi bagian indah dalam sejarah saya. Tapi jika gagal, saya mungkin akan sangat menyesal, karena saya tahu betapa besar harapan mereka. Ucapan itu menunjukkan betapa Van Nistelrooy memahami beratnya ekspektasi publik Indonesia. Bagi jutaan fans Garuda, sepak bola bukan sekadar hiburan, melainkan kebanggaan nasional. Setiap kemenangan dirayakan layaknya hari raya, dan setiap kekalahan menjadi luka kolektif yang sulit dilupakan. Menurut laporan dari beberapa sumber internal, Erick Thohir memang tengah menyiapkan proyek besar jangka panjang untuk Timnas Indonesia. Targetnya jelas, bangkit di Piala Asia 2027 dan kembali menembus kualifikasi Piala Dunia 2030 dengan kekuatan yang lebih matang. Van Nistelrooy menjadi kandidat kuat karena dianggap memiliki karakter kepemimpinan yang tegas, filosofi sepak bola modern, dan pengalaman membina pemain muda. Sebelumnya, ia pernah menukangi PSV Eindhoven di Eredivisie dan terlibat dalam pengembangan pemain di Akademi Real Madrid. Erick Thohir dikabarkan kagum dengan pendekatan Van Nistelrooy yang menyeimbangkan taktik menyerang khas Belanda dengan pembinaan karakter pemain.
Hal itu dianggap cocok untuk skuad Garuda yang saat ini didominasi pemain muda. Meskipun belum memberi keputusan final, Van Nistelrooy menegaskan bahwa jika ia menerima tawaran ini, ia tidak akan datang hanya sebagai pelatih sementara, melainkan sebagai pembangun pondasi baru sepak bola Indonesia. Jika saya datang untuk berjuang, bukan hanya untuk satu turnamen, tapi untuk membantu membentuk masa depan sepak bola mereka, katanya tegas. Saya tidak suka proyek singkat. Jika saya bergabung, saya ingin ada kejelasan jangka panjang tentang pembinaan, struktur tim, dan dukungan penuh dari federasi. Pernyataan itu menegaskan bahwa Van Nistelrooy bukan tipe pelatih yang mencari sensasi instan. Ia lebih tertarik pada proyek dengan arah yang jelas dan kesempatan untuk menciptakan warisan. Dalam perbincangan tersebut, Van Nistelrooy juga memuji Erick Thohir sebagai sosok yang berpikir besar dan punya visi jelas untuk masa depan sepak bola Indonesia. Saya mengenal Erick Thohir sebagai sosok yang berani dan sangat mencintai sepak bola. Cara dia berbicara tentang proyek ini sangat menginspirasi. Anda bisa melihat semangatnya, ungkap Van Nistelrooy. Pernyataan ini membuat banyak pengamat menilai bahwa peluang bergabungnya mantan striker legendaris Belanda itu semakin besar. Namun Van Nistelrooy juga menegaskan bahwa ia masih ingin mempelajari situasi secara mendalam sebelum mengambil langkah besar. Kita lihat saja nanti bagaimana semuanya berjalan. Saya butuh waktu untuk menimbang keputusan ini dengan matang, ujarnya. Menariknya, Van Nistelrooy menyebut bahwa salah satu alasan utama ia mempertimbangkan tawaran ini adalah fanatisme luar biasa supporter Indonesia. Saya sudah melihat bagaimana stadion mereka penuh bahkan untuk laga persahabatan. Energi itu luar biasa, katanya sambil tersenyum. Jika Anda bisa membuat para pendukung Indonesia tersenyum, itu adalah perasaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalimat itu seakan menjadi sinyal bahwa Van Nistelrooy sudah mulai jatuh hati pada semangat Garuda dan militansi merah putih. Saat ini, PSSI dikabarkan tengah menyiapkan proposal resmi dengan detail kontrak, target jangka panjang, dan rencana teknis menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Jika negosiasi berjalan mulus, Van Nistelrooy bisa diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia dalam beberapa minggu ke depan. Namun, bagi Van Nistelrooy sendiri, keputusan ini bukan hanya soal karir, melainkan tentang mengambil tantangan besar di negeri yang begitu mencintai sepak bola. Melatih Indonesia akan jadi perjalanan emosional. Jika berhasil, itu akan jadi kebanggaan luar biasa. Tapi jika gagal, saya tahu betapa beratnya kekecewaan yang akan dirasakan. Jadi kita lihat nanti tutupnya. Jika Ruud van Nistelrooy benar-benar menjadi pelatih Timnas Indonesia, apakah menurut kamu dia bisa membawa Garuda bangkit dan menulis sejarah di Piala Asia 2027? Ataukah tekanan dan ekspektasi besar dari publik justru akan menjadi ujian terberat dalam karir sang legenda Belanda? Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kabar mantap hari ini, media ternama ini resmi infokan Indonesia, Korea, hingga Jepang siap keluar dari AFC. Benarkah Presiden FIFA konfirmasi dan berikan persetujuan untuk bikin federasi baru lepas dari AFC demi perkembangan sepak bola Asia Timur? Simak info lengkapnya di sini. Isu besar tengah mengguncang dunia sepak bola Asia. Media asal Irak P7 melaporkan kabar mengejutkan bahwa sejumlah negara besar Asia, termasuk Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan Irak, dikabarkan berniat keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Alasan utamanya karena Qatar dan Arab Saudi dinilai terlalu mendominasi hampir seluruh aspek sepak bola di benua kuning, mulai dari penyelenggaraan turnamen, keputusan strategis, hingga urusan sponsor.
Langkah ini disebut sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan dan hilangnya rasa fair play yang seharusnya menjadi fondasi sepak bola Asia. Dan menariknya, Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang ikut merasa dirugikan oleh situasi ini. Menurut laporan eksklusif Sp7, Presiden Federasi Sepak Bola Jepang JFA, Tsuneyasu Miyamoto, telah menginisiasi pertemuan penting dengan beberapa asosiasi sepak bola di Asia, termasuk Korea Selatan, Irak, Australia, dan Indonesia. Tujuannya membahas rencana bersama untuk meninggalkan AFC dan menciptakan struktur baru yang lebih adil bagi seluruh negara Asia. Asosiasi Sepak Bola Jepang dan Korea secara resmi mengumumkan niat mereka untuk mundur dari Konfederasi Sepak Bola AFC setelah kehebohan yang terus berlanjut. Persatuan Sepak Bola Indonesia juga berkoordinasi dengan Asosiasi Sepak Bola Oman, tulis Sp7. Langkah ini tentu mengejutkan, mengingat Jepang dan Korea Selatan selama ini dikenal sebagai dua kekuatan utama sepak bola Asia, negara yang justru sering menjadi andalan AFC di level global. Namun kini, keduanya justru menunjukkan rasa frustrasi mendalam terhadap dominasi dua negara kaya minyak, Qatar dan Arab Saudi. Dalam laporannya, Sp7 menjelaskan bahwa Qatar dan Arab Saudi seolah telah memonopoli semua agenda penting sepak bola Asia, mulai dari tuan rumah turnamen besar, penguasaan sponsor, hingga keputusan-keputusan di level kepemimpinan AFC. Semua kejuaraan nasional dan klub Asia akan diadakan di Qatar dan Arab Saudi. Arab Saudi dan Qatar telah mengamankan semua turnamen mendatang, sponsor, dan kendali atas semua keputusan dan wasit AFC, bahkan memonopoli kepresidenan AFC. Tulis Sp7 dengan nada keras. Jika ditelusuri, tudingan ini memang punya dasar kuat. Qatar sudah 2 kali menjadi tuan rumah Piala Asia dan bahkan Piala Dunia 2022. Sementara Arab Saudi telah ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2034. Dominasi ini menimbulkan rasa jenuh dan ketidakadilan bagi negara-negara lain yang merasa tidak mendapat kesempatan yang sama untuk tampil di panggung besar. Bahkan dalam konteks kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, beberapa negara termasuk Indonesia menilai penunjukan lokasi laga yang berpusat di Qatar dan Arab Saudi membuat kompetisi terasa tidak seimbang. Menurut laporan Sp7, Indonesia dan Irak termasuk dalam jajaran negara yang kini serius mempertimbangkan untuk keluar dari AFC. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI disebut telah menjalin komunikasi dengan Oman sebagai bentuk konsolidasi jika langkah keluar benar-benar diambil. Kabar ini menandakan adanya solidaritas baru antara negara-negara yang merasa termarginalkan oleh kekuasaan dua raksasa teluk tersebut. Tak sedikit pengamat yang menilai jika benar Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia keluar dari AFC, maka peta sepak bola Asia akan berubah drastis, bahkan bisa memicu lahirnya konfederasi baru tandingan AFC. Keputusan yang berani dari Federasi Jepang dan Korea yang merupakan pendukung pertama mereka, tulis media Irak tersebut. Kalimat itu menggambarkan suasana panas di balik panggung diplomasi sepak bola Asia saat ini. Dengan situasi yang semakin memanas, spekulasi pun bermunculan. Apakah Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia akan benar-benar membentuk konfederasi tandingan bagi AFC? Beberapa analis menilai jika langkah ini dilakukan secara serius akan menjadi guncangan terbesar dalam sejarah sepak bola Asia. Negara-negara yang keluar bisa saja bergabung membentuk organisasi baru yang lebih independen dengan sistem turnamen dan regulasi yang dianggap lebih adil dan transparan. Namun, langkah keluar dari AFC tentu bukan tanpa resiko. Selain bisa berdampak pada keanggotaan FIFA, juga akan mempengaruhi akses terhadap turnamen resmi internasional seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Oleh karena itu, keputusan ini akan menjadi ujian besar bagi keberanian dan diplomasi federasi-federasi. Kekecewaan mendalam menyelimuti dunia sepak bola tanah air. Kegagalan tim nasional, Timnas Indonesia
Melangkah ke Piala Dunia 2026 bukan sekedar catatan statistik, tapi luka kolektif bagi jutaan pecinta sepak bola di negeri ini. Salah satu tokoh yang angkat bicara adalah mantan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Jamal Aziz, yang menegaskan bahwa kegagalan kali ini harus menjadi titik balik besar. Menurutnya, kelolosan ke Piala Dunia 2030 bukan lagi sekedar target, tapi sebuah kewajiban mutlak bagi skuad Garuda. Langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 harus berakhir pahit. Setelah perjuangan panjang di putaran keempat, Jai Itzes dan kolega gagal menembus babak selanjutnya. 2 kekalahan beruntun, 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak di grup B menjadi akhir dari perjalanan skuad Garuda. Hasil itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen akhir dan otomatis tersingkir dari ajang paling bergengsi di dunia tersebut. Kekecewaan pun melanda seluruh penjuru negeri, dari penonton di stadion hingga masyarakat di layar kaca. Jamal Aziz tak menutupi rasa kecewanya. Ia menyebut kegagalan ini benar-benar menghancurkan ekspektasi besar dari lebih dari 280 juta rakyat Indonesia. Kalau saya bilang enteng-entengan aja, ini harapan sudah sirna, sudah tidak bisa diapa-apain, mau bicara apa, ucap Jamal. Kita itu punya harapan ya, kemarin itu lawan Arab Saudi, lawan Irak. Ini 280 juta ekspektasinya, wes insya Allah gol. Di presentasenya semuanya itu insya Allah gol. Saya pribadi juga, lanjutnya penuh penyesalan. Menurut Jamal, harapan besar masyarakat Indonesia terhadap tim nasional bukan sesuatu yang salah. Justru itu adalah bentuk cinta, mimpi, dan obsesi panjang akan kejayaan sepak bola Indonesia di level dunia. Loh, kalau Anda menyalahkan mimpinya masyarakat Indonesia yang ndak bisa, wong itu termasuk obsesi engkau, ya toh, ujar pria berusia 67 tahun tersebut. Ia menegaskan harapan publik adalah hal yang wajar karena selama ini masyarakat telah menunjukkan dukungan tanpa henti. Dari sorakan di stadion hingga doa di rumah, seluruh energi bangsa ini telah tercurah untuk satu impian, melihat Garuda terbang di panggung Piala Dunia. Jamal Aziz menilai bahwa pembinaan berkelanjutan dan konsistensi adalah kunci agar mimpi tersebut tak lagi berakhir di tengah jalan. Ia bahkan dengan tegas menyebut bahwa Piala Dunia 2030 harus menjadi target harga mati bagi timnas Indonesia. Saya pribadi setuju, 2030 harus Indonesia masuk Piala Dunia, tegasnya. Pernyataan itu menjadi tamparan sekaligus semangat baru bagi para pengambil kebijakan di PSSI. Menurut Jamal, kegagalan saat ini seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk membangun sistem sepak bola nasional yang lebih solid, mulai dari pembinaan usia muda, regenerasi pemain, hingga strategi jangka panjang. Kegagalan timnas Indonesia juga berdampak besar di level manajemen. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) bersama pelatih kepala Patrick Kluivert resmi sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal, meski kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga 2027. Keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam atas performa tim selama kualifikasi. Banyak yang menilai, meskipun Kluivert membawa gaya permainan baru, inkonsistensi dan adaptasi yang belum maksimal membuat tim kesulitan menjaga momentum. Kini, publik menanti siapa sosok yang akan menjadi arsitek baru Garuda dan apakah pelatih berikutnya bisa membawa Indonesia bangkit dari kegagalan ini menuju era baru. Kegagalan kali ini memang pahit, tapi tidak boleh menjadi akhir dari perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Seperti yang diungkapkan Jamal Aziz, kegagalan bukan alasan untuk menyerah, tapi titik awal untuk bangkit lebih kuat. Mimpi menuju Piala Dunia 2030 kini menjadi simbol harapan baru. Dengan pembinaan yang terarah, visi yang jelas, dan dukungan penuh dari rakyat, bukan mustahil Garuda akhirnya bisa menjejakkan kaki di panggung sepak bola terbesar dunia.
Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) resmi merilis peringkat terbaru dunia pada Jumat 17 Oktober dan hasilnya menghadirkan kabar kurang menggembirakan bagi pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia harus turun 3 peringkat dan kini menempati posisi 122 dunia. Sebuah kemunduran yang tentu menjadi tamparan bagi skuad Garuda setelah beberapa bulan sebelumnya sempat menanjak signifikan di bawah era kepelatihan sebelumnya. Sementara itu, rival abadi Indonesia, Malaysia, justru menikmati kenaikan peringkat yang cukup mencolok. Tim berjuluk Harimau Malaya itu kini bertengger di posisi 118 FIFA, meninggalkan Indonesia di bawahnya. Kondisi ini jelas menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan publik sepak bola Asia Tenggara, sebab dalam beberapa tahun terakhir, Garuda selalu lebih unggul di atas Malaysia. Padahal jika menengok ke belakang, Indonesia sempat menjadi salah satu tim Asia yang paling cepat melesat di ranking FIFA. Sejak 2019, skuad Garuda mencatat lonjakan hingga 50 peringkat, bahkan pada 2018 sempat menyalip posisi Malaysia berkat performa impresif di bawah asuhan Shin Tae-yong. Namun, situasi mulai berubah sejak Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Belanda itu memimpin Indonesia dalam 8 laga dengan hasil yang kurang memuaskan, 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Akibat hasil yang tak stabil itu, Indonesia hanya menambah 19,34 poin FIFA sejak Januari, angka yang tergolong kecil untuk menjaga posisi di peringkat dunia. Penurunan ini terutama dipicu oleh penampilan inkonsisten di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia gagal memaksimalkan peluang dan justru kehilangan posisi penting. Di saat yang sama, Malaysia memanfaatkan momentum dengan sangat baik. Menariknya, di tengah isu 7 pemain naturalisasi ilegal, Malaysia justru tampil luar biasa di kualifikasi Piala Asia 2027 dan hasil itu langsung berdampak pada peningkatan ranking mereka. Fenomena ini tentu memunculkan banyak pertanyaan dari publik sepak bola Indonesia. Bagaimana mungkin tim yang tengah bermasalah secara administratif justru naik sementara Indonesia stagnan bahkan menurun? Menanggapi situasi ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberikan pernyataan tegas melalui akun Instagram pribadinya. Ia memastikan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap performa timnas dan arah kebijakan ke depan. Kita akan melakukan evaluasi, menentukan target bagi timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030, ujar Erick Thohir. Erick menekankan bahwa penurunan ini tidak boleh membuat pesimis. Sebaliknya, ini harus menjadi momentum pembenahan besar-besaran mulai dari penunjukan pelatih baru hingga perencanaan strategi jangka panjang yang lebih matang. Langkah pertama yang kini dinantikan publik adalah pemilihan pelatih baru timnas. Nama-nama besar mulai dikaitkan dengan posisi tersebut dan siapapun yang terpilih akan memikul tanggung jawab berat, bukan hanya mengangkat prestasi Garuda, tapi juga mengembalikan kebanggaan publik terhadap tim nasional. Momen FIFA Matchday bulan November disebut akan menjadi ujian awal bagi pelatih baru. Poin yang bisa didapat dari laga-laga tersebut akan sangat berpengaruh untuk memperbaiki peringkat sebelum tahun berakhir. Target menuju 100 besar dunia memang berat untuk dicapai dalam waktu dekat, namun bukan hal mustahil. Jika persiapan matang dan lawan yang dipilih dengan tepat, Indonesia bisa mulai mengumpulkan poin berharga sejak akhir tahun ini. Selain itu, pondasi yang dibangun di tahun 2025 akan menjadi dasar penting untuk menghadapi Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Dengan regenerasi pemain yang sedang berlangsung dan dukungan publik yang masih besar, peluang Garuda untuk bangkit tetap terbuka lebar.